Materi yang telah saya rangkum buat tugas hari ini terbagi menjadi 5. Yang pertama konsep algoritma, yang kedua struktur dasar algoritma, yang ketiga representasi algoritma, yang keempat pemrograman dan hubungan dengan algoritma, yang kelima variabel, tipe data, dan operator. Langsung saja tanpa basa-basi, mari kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu konsep algoritma. Slide 1. Konsep algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh sederhananya adalah proses membuat teh yang terdiri dari langkah-langkah berurutan dari proses merebus air hingga teh siap diminum. Ciri-ciri algoritma yang baik meliputi: pertama, terstruktur, langkah-langkah jelas dan berurutan. Kedua, terbatas atau finite, memiliki akhir atau batasan langkah. Ketiga, memiliki input dan output, itu menerima data dan menghasilkan data. Keempat, efisiensi dan efektif, mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat dan cepat. Tanpa algoritma, komputer tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. 2. Struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Urutan atau sequence, yaitu langkah-langkah yang dijadikan satu persatu secara berurutan. Kedua, pemilihan atau selection, memilih satu dari beberapa kemungkinan kondisi menggunakan logika seperti if, then, atau else. Ketiga, perolongan atau looping, mengulangi proses selama kondisi tertentu masih terpenuhi, misalnya for, while, atau do while. Ketiga struktur ini menjadi dasar utama dalam menyusun logika pemrograman. Slide 3. Representasi algoritma. Algoritma dapat dipresentasikan dalam beberapa bentuk, yaitu 1. Deskriptif atau naratif, ditulis menggunakan bahasa sehari-hari manusia agar mudah dipahami. Kedua, pseudocode, menyerupai kode pemrograman tapi masih menggunakan bahasa logika manusia. Ketiga, flowchart atau diagram air, menggambarkan urutan proses dalam bentuk simbol-simbol standar seperti persegi panjang, belah ketupat, dan panah. Tujuan dari berbagai bentuk representasi ini agar mempermudah pemahaman dan perancangan algoritma sebelum diubah menjadi program sebenarnya. Slide 4. Pemrograman dan hubungan dengan algoritma. Pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma ke bahasa yang dimengerti oleh komputer seperti C++, Java, dan Python. Hubungan keduanya adalah algoritma memberikan logika dan langkah-langkah penyelesaian masalah. Bahasa pemrograman digunakan untuk menuliskan algoritma tersebut agar dapat dijalankan di komputer. Struktur umum dalam program terdiri dari input, proses, dan output. Tanpa algoritma yang baik, pemrograman tidak dapat berjalan dengan logis dan bisa menghasilkan kesalahan. Slide 5. Variabel, tipe data, dan operator. Slide ini membahas konsep dasar pemrograman. 1. Variabel, digunakan untuk menyimpan data sementara di dalam program. 2. Tipe data, menentukan jenis data yang dapat disimpan seperti integer atau bilangan bulat, float atau desimal, char atau karakter, string atau teks, dan boolean atau true or false. Ketiga, operator, digunakan untuk melakukan operasi pada data, meliputi aritmatika, relasional, dan logika. Disertai contoh-contoh sederhana penggunaan variabel dan operator untuk perhitungan dan pengambilan keputusan dalam program. Pembelajaran mengenai algoritma dan pemrograman adalah proses yang berkelanjutan. Saya menutup presentasi saya dengan meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk memahami dunia, dan materi yang saya sampaikan merupakan bagian penting untuk memahami hal tersebut. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.